Halo teman-teman, jumpa lagi dalam It's Your Design and Build channel. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat struktur balok dan gambar untuk rencana kolom dan balok ya di lantai 3 rooftop ya, untuk ukuran bangunan 7x5, di mana di sini ada project grid yang kalau kita ikuti mulai dari awal, kita mulai dari bagian denah, bikin 3D-nya waktu setelah bikin sampai potongannya. Dan selanjutnya di sini kita bikin gambar strukturnya ya, gambar struktur kita sudah sampai ke gambar rencana baja ringan buat atapnya ya. Nah, terakhir seperti itu. Nanti ini kita lanjutkan lagi hari ini untuk membuat video bagaimana cara membuat rencana untuk penempatan apa namanya, di sini ada penempatan kusen dan pintu jendela ya. Jadi kalau misalnya ada kusen, pintu jendela, kita mulainya mudah aja ya kalau kita sudah gambar denahnya. Jadi tinggal kita copy aja denahnya. Nah, ini kita copy, langsung kita copy aja. Kita pindahkan ke bawah, F8 nya jangan lupa dihidupkan di sini ya. Nah, di sini nanti kita tinggal hapus aja yang bagian-bagian yang tidak perlu, misalnya seperti meja dapur dan yang lainnya. Jadi nanti dari sini kita bisa ambil gambar dari gambar potongannya. Nah, ini kan sudah bagian besar sudah sudah ada gambar strukturnya, jadi kita bisa geser-geser di posisi yang aslinya ya untuk denah ini apa namanya, rencana untuk rencana pintu dan jendela. Nah, kalau misalnya sempat nanti kita langsung gambar sekalian sama detailnya ya, karena ini mungkin kalau untuk ininya kita cuma cukup menghapus aja ya. Jadi kayak gambar-gambar potongan atau apa ini kita hapus aja karena nggak terlalu perlu ya teman-teman. Jadi paling kalau detailnya pun paling cuma tampaknya aja yang kita tampak depan dari pintunya yang kita gambar. Karena kadang dalam pelaksanaannya sendiri kalau kita gambar, misalnya gambar buat posisi pintu ini sendiri ya, kalau ke detailnya ya, kadang kita sudah gambar kayu, kadang nanti ownernya merubah itu jadi aluminium. Jadi kita gambar secara umumnya aja bentuknya seperti apa, biar nanti dia bikin block outnya kalau misalnya diganti jadi aluminium kan itu bisa dikerjakan terakhiran. Beda dengan kusen kayu yang biasanya dipasang waktu pasangan bata ya, seperti begitu. Jadi nanti tinggal kita ubah saja. Nah, ini kita hapusin dulu ya yang kira-kira nggak penting di gambar rencananya. Nah, sebelumnya mungkin harusnya kita bikin ini ya, rencana. Kita ubah caps lock rencana pintu dan jendela lantai 1. Nah, di sini kita copy aja kali ya. Ini tinggal kita copy. Ini enggak ada ya, paling ini enggak ada karena ini atap ya. Rencana pintu jendela lantai 2 di sini ya, lantai 2. Sini kita copy lagi. Ini lantai 3. Ini harusnya kita delete dulu. Sini lantai 3 ya, kita ubah lantai 3. Nah ininya sendiri ya, kalau kita lihat kan masih di sini, tinggal kita move aja ya, move ke sini ya. Nah, ini kan ikut semua ya, sudah. Nanti tinggal kita bikin
Ini mungkin kita bikin gini aja ya. Nah, biar lebih rapi aja ya. Satu ini juga satu, ini satu. Nah, kalau sudah posisinya begini, tinggal kita hapusin aja yang kira-kira tidak perlu tadi ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang tidak perlu kita hapus. Ini keterangan ini, kalau tangga mungkin biar aja ya, kalau tangga dibiarkan saja. Jadi yang ada di dalam sini kita hapus semua dulu. Nah, ini untuk kusen untuk bagian dalam kamar mandi, kecuali kusennya ya, kita hapus. Nah, ini nah, arsiran ini kita hapus ya, kira-kira nggak perlu. Misalnya keterangan ini nggak perlu ya. Terus ini perlu ya. Ini untuk keterangan sectionnya ya, kita hapus juga sekalian. Nah, gini kita hapus satu-satu. Nah, ini nggak perlu arsirannya juga kayaknya, biar tidak terlalu banyak nih, jadi begitu ngelihat nanti tahu posisi pintunya ya. Nah, di sini kalau sudah begini kita bisa copy lagi ini ya, tampak sama potongan kita copy juga sekalian. Jadi kalau misalnya mau bikin detailnya nanti lebih mudah kalau ada tampak sama potongannya. Nah, seperti ini ya, mungkin sudah banyak ini, jadi tidak perlu lagi, sudah mewakilin semuanya sih. Ini sampai ke jalusi nanti yang di sini, kalau kita lihat video-video sebelumnya ya, buat dia ini di sini bisa kita ambil juga. Ini buat bikin tampaknya teman-teman, tampak depan detail kusennya ya. Jadi kita rapatkan aja semua biar mudah mensortirnya nanti. Kita mau ini kita geser aja ke sini. Ini nanti kita bikin satu-satu, atau kalau yang ini misalnya cukup, nah ini kan agak besar ya, kita geser aja di sini biar langsung ada 3 lantai ada di sini semua. Sorry, ini kita geser. Nah, seperti ini. Terus ini kita move aja, kita move seperti begini ya. F8 nya tetap hidup ya, biar nanti bisa sejajar sama ini. Nah, ini ya, kita lihat ada pola trackingnya hidup. Pola tracking ini kita bisa pencet F11 ya. Nah, ini kita geser biar di tengah. Nah, jadi sudah lengkap lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nanti kita kasih keterangan yang kayak di seperti begini ya. Nah, ini kita copy aja, kita kasih warna biru aja pintu sama jendela. F8. Nah, ini kayak misalnya ini kita sebut aja PJ1 ya, pintu jendela 1. PJ01 ya. Nah, seperti ini.
Mungkin untuk ukuran pintunya, mungkin untuk ukuran kusen sama pintu jendelanya harus kita ukur totalnya seberapa biar tahu ya teman-teman. Ada 240, terus sini ada jendela ya, ini ada 115, di sini ada ini ya, lebarnya 85 ya. Nah, sip, kita delete yang nggak perlu. Di sini kita ada juga, ini kayaknya sama 85 juga nih ya. Nah, ini pintu kamar ya, pintu kamar ini standar 85 kalau sama kusennya ya. Ini lanjut lagi, kalau miring tadi kita pakai line, ini linear ya, dimensi linear. Dan kalau ini WC, kalau mau bikin 85 juga bisa. Ya nanti paling bentuknya aja yang beda ya, WC nya sama yang lainnya. Kita kasih dulu ukuran-ukurannya biar tahu ya. Nah, ini jadi untuk pertama ini mungkin kita bikin, karena ini sudah sekitar 11 menit, mudah-mudahan bisa kurang dari 1 jam ya kita bikinnya ya. Kalaupun tidak bisa nanti kita buat bersambung aja videonya ya. Nah ini anggaplah yang seri satunya untuk rencana denah pintu dan jendela. Nah ini sudah ini sudah juga. Nah, ini lagi nanti tinggal kita teman-teman kasih keterangan aja di sini dia apa namanya, seperti waktu kita bikin kolom sama balok. Nah ini sudah ya di lantai 2 ya. Oke, ini sudah ada PJ1 sini, kita ganti aja warna biru ya keterangannya. Nah ini anggaplah pintu kamarnya anggap aja P1 oke. Atau pintu depannya aja P01. Nah, ini kita geser sedikit P01 ya. Ini yang besar kita bikin J01 ya, jendela. Jadi kodenya kalau misalnya jendela J, kalau pintu aja P, kalau pintu plus jendela PJ. Ini P02 buat pintu kamar ya, P02. Jadi kalau gambar teknik tuh sebenarnya sederhana aja ya, begini aja buat ngasih ininya. Nah ini untuk WC P03 ya, sebenarnya sederhana aja, cuma kadang karena banyak jadi orang agak males jadi gambarnya, perlu waktu ya teman, gambar gini tuh perlu waktu. Ini WC, yang mana lagi WC, ini sudah P03. Oh ya cukup gitu. Jadi setelah ini kita copy ya, tadi yang ini kita copy ya, copy sini ya, untuk kamarnya. Nah ini kalau di lantai 2, kalau di tampaknya ini kan dia agak berbeda sedikit sama di lantai 1 nih. Jadi ini kita kasih mungkin P04 aja, mirip yang gini.
Cuma karena sudah ada 01, 02, 03, kita kasih di sini, kasih 04 ya, P04. Nah, jadi kalau ini kita cek dulu ya nih. Terus yang di sini ada modelnya pintu kamar juga, mirip pintu kamar juga, cuma dia lebih kecil, pakai ukuran pintu kamar standar, tapi ada ininya ya, ada lubang ininya buat kacanya ya. Nah, jadi sini kita kasih P05 untuk di lantai 3. Seri ini kita copy dulu, P05. Nah ini jadi harus sesuai ya sama ininya nih. Kalau yang di kamar ini sama ini di lantai 3, kita bikin P02 juga deh, karena kalau di potongannya kayaknya sama nih. Enggak kelihatan ya ini potongannya ya, enggak kelihatan, jadi pas enggak kena di potongannya. Nah, seperti begini. Jadi tinggal kita ubah saja yang lainnya kalau misalnya ada yang perlu diubah. Nah, untuk yang jendelanya sendiri selain J01 di sini sama juga yang di lantai 2 ya, ini pakai J01 semua. Kita taruh di bagian depannya aja, karena ukurannya juga semua sama, tingginya 2 meter ya di sini. Kalau nggak salah jendelanya ukurannya sama, cuma kalau ini kan pakai kanopi, terus ini ada kanopinya juga. Terus di sini ada, kita kasih juga J02 kali ya namanya, untuk jendela di lantai 3 ya. Ini yang di lantai 2 sama ini ya, sama ini lantai 2. Nah ini J03 kita bikin namanya J02. Nah J02 ini kita pindah ke atas aja biar dekat sama jendelanya, kan dia dimensinya. Jadi kayak gini, penempatan juga biar jelas harus. Nah ini masing-masing ini menentukan berapa lebarnya kan ya. Sambil kita cek-cek juga apakah ada yang cocok atau tidak begitu ya. Ini 13. Ini kalau nggak salah di potongannya nih harus kita geser, kalau nggak salah ada potongan posisinya di situ. Yang mana ya, kalau bisa kita cek sebenarnya. Oh ini dia. Nah ini harusnya 13 cm tambah lebarnya itu kan 20 cm, berarti harus menggeser sekitar 0,7 ya. 0,7 cm, 0,7 meter, 0,07 meter atau 7 cm ya. Kita geser sini, kita geser ini juga. Jadi ini sambil ngecek-ngecek ininya juga ya teman-teman ya. Kadang ada yang enggak cocok seperti begitu ya. Ini F8 nya kita hidupkan dulu. F8 nya belum hidup nih, 0,07 ya. Tapi dindingnya kelihatannya nanti di dalam gitu ya. Kalau dilihat dari tampaknya nih, nah ini agak geser sedikit juga, jadi rata dia. Jadi mungkin kita copy aja kali ya. Mana tadi ini ya, kita copy aja kali, atau bikin aja di sini dindingnya. Nggak begitu kelihatan sih sebenarnya, cuma ya paling nggak harus kita tunjukkan ya. Kita kasih warna beda dikit. Nah seperti ini. Nah terus kalau misalnya mau lanjut lagi, kita ke ini ya. Nah ini sudah ya. Nah, jadi sambil dicek-cek juga ada yang kurang atau bagaimana, nanti biar nanti langsung diperbaiki seperti begitu teman-teman. Jadi ini kalau sudah ada ini, nanti kita hapusin aja yang ini sudah ada ya ukurannya. Ini mungkin mewakilin ini aja di lantai 2 aja, kita habiskan. Sini ada topi-topi, terus ini harus ada. Nah ini, terus ini sudah, ini kita hapus satu.
Jadi teman-teman nggak perlu gambar lagi, tinggal delete aja yang kira-kira nggak perlu ya. Ini PJ1 nya kita ambil, karena memang cuma satu aja ya. Terus PJ2 ini sendiri juga karena ukurannya beda ya. P2 P1 maksudnya. Nah ini nanti di detailnya nanti kita ini kan ya. Jadi kita kumpulkan dulu. Ini yang kalau pintu-pintu dalam kamar biasanya dipotongan ya. Nah misalnya ini nggak ada pintu ya di sini. Ini sama kayak pintu yang di depan tadi. Nah, ini kita hapus aja jadi ini karena nggak ada yang kena. Nah, mungkin pintu dalamnya ini kayak ini WC ya. Nah ini kena dapat ya. Nah ini yang pintu kamar, mana pintu kamar ya. Oh ada satu lagi yang belum di copy rupanya. Ini dia, ini pintu kamarnya. Ini kita mau ngambil pintu kamar ini. Kenapa kita nggak ambil pintu kamar yang di sini ya? Sorry. Kenapa kita nggak ngambil pintu kamar yang di sini? Karena ini posisinya dia miring, jadi nggak sesuai sama ukuran. Ini posisi miring dia, bukan 85 jadi 60 aja. Jadi di sini kita hapus aja mungkin. Nah tapi yang bagian sini ini yang kita ambil nanti. Ini salah satunya kita ambil. Mungkin harus digambar juga di sini ya, berarti jalusinya ya teman-teman. Jalusinya harus kita gambar juga. Nah ini kita hapus yang tidak perlu. Ini kita ambil yang ininya aja kalau gitu. Cuma ambil jalusinya aja biar dari depan kelihatan ya. Nah ini kita ngambil kalau yang ini pintu kamarnya sama pintu WC nya kalau misalnya perlu ya. Itu dari sini aja, dari WC bisa juga. Kalau gitu pintu kamarnya yang kita ambil. Nah seperti ini. Kita nggak perlu gambar, cuma delete aja yang nggak begitu penting buat penggunaan. Detail dari ini terus handle-nya kena. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya masih ada yang janggal ya. Ini sebenarnya antara sela-sela ini harusnya ada satu apa namanya, satu rangka lagi ya di sini. Jadi nggak bisa langsung begini karena nggak bisa saling menusuk, dia nutup begitu. Jadi harus diperbaikin lagi nanti tampak pintunya. Di detailnya aja kita perbaikin. Tapi untuk ukuran ininya nggak perlu kali. Nah ini kamar mandi, ini kita ngambil yang bagian kamar mandi aja ini. Nah ini kamar mandi kita habisin semua di sini. Kita kasih garis dulu. Nah ini biar deketan jalusinya di lantai 3. Ini sudah ada semua kayaknya. Nah ini nggak perlu ya. Oh yang ini yang harus kita bikin juga nih mungkin, atau nggak usah dah karena nggak ada kusennya ya, sama daun jendelanya. Mungkin nanti dikasih keterangan aja deh di gambarnya. Nah seperti ini. Nanti tinggal di sini ada kita kasih keterangan sesuai sama keterangannya masing-masing ya. Ini PJ01 kita copy ya. Nah misalnya seperti ini. Lalu kita kasih misalnya copy aja lah. Kita copy F8 ini dihidupkan ya. Kita kasih sama dengan ini, kita perpanjang dulu deh. Ini kita kasih sini aja deh.
Jadi kita geser, nah seperti ini, pintu jendela ya 01. Nah seperti ini, ada jangan terlalu dekat juga. Jadi teman-teman kalau untuk mau ukur ini ya, kalau mau menentukan apa namanya lantai ukuran-ukuran ini, kita harus bikin anotasi sendiri ya di sini. Nah, misalnya untuk kusen kita bikin sendiri ya, dimensionnya ya. Nah ini misalnya begini, dimensionnya kita atur seperti gini ya. Nah jadi kelihatan deh. Nah ini satu contoh, nanti yang lain juga dikerjainnya seperti itu ya. Nah misalnya ini kita bikin begini ya. Nah ini seperti begini. Nah ini mungkin terlalu dekat, kita geser ke atas ya, seperti begitu. Nanti lanjut kita ini begini ya, sebelah sini tinggi secara keseluruhan berapa ya, tinggi secara keseluruhan 2,5 meter. Nah ini lebar secara keseluruhannya, lebar secara keseluruhan sama ininya untuk pintu tuh. Nah ini juga sama tekniknya seperti itu. Nanti kita tambah keterangan pintunya yang lainnya. Bikin satu-satu ya, misalnya seperti ini. Ini mungkin kita modifikasi lagi sedikit di pintunya ya, karena ada yang masih belum cocok. Tapi kalau tidak diubah sih enggak masalah juga teman-teman. Yang penting misalnya di sini panel ya, bentuknya kita kasih keterangan aja nanti panel misalnya. Di sini yang selanjutnya ini kita pindah aja kali ya, biar langsung deket ya sama ininya. Tapi sebelum itu ini kan urutan nomornya harus kita tandain dulu, 7, 8, 9 ya. Ini 10, 11, ini 12, ini 13, nah rencananya, dan ini 14 untuk detail kusen pintu jendelanya. Jadi sebelumnya ini kalau bisa yang pintu semua kita kelompokkan dulu. Nah misalnya begini, dia levelnya sama ya. Ini di sini pintu WC. Kalau teman-teman mau kecilkan pintu WC-nya sebenarnya nggak masalah sih di sini. Mungkin kalau misalnya merasa terlalu besar, ya bisa nanti diperbaikin. Selanjutnya ini pintu kamar ya, pintu kamar ada di sebelah sini. Ini terus di sini ada pintu 05 sini. Misalnya kita geser gini ya, jadi enak melihatnya, teratur posisinya ya. Ini tinggal kita geser ke bawah, terus yang ini ya, ini kita rapatkan aja di sini ya. Nanti tinggal kita geser kalau dari lantai berapa gitu kan. Ini yang bagian topi-topinya kita hilangkan aja biar mudah. Nah seperti ini. Lanjut kita
kita pindah sini, baru ini. Nah kalau sudah gini tinggal kita lengkapin dulu ya. Misalnya ini PJ01 sudah ya, PJ01, terus P01 yang ini P01, ini tinggal copy aja kali ya, P01, J nya kita hilangkan, kita geser sedikit ya. Nah ini jendelanya kita hilangkan ya. Oke begitu. Ini yang ini bentuk kamar ya, B02. Tinggal di copy paste saja ya. Misalnya di sini. Nah, mungkin kalau tidak rata tidak masalah ya. Kalau tidak rata tidak masalah. Di sini pintu kamar mandi ya, P03 kalau nggak salah ya, P03 ya. Biar langsung banyak aja kita copy. Nah seperti ini. Jadi kita lengkapin dulu bagian pintunya ya. Habis itu menit. Nah ini tingginya ya 2 meter 10. Seperti itu, tinggal kita copy lagi misalnya ini. Nah ini kita kasih seperti tadi juga. Ini yang total keseluruhannya harus kita samakan ya. Continue. Nah di sini ada kaca mati ya, kaca mati. Terus di sini juga ada kasih keterangan juga kali ya. Ini ukuran berapa ya, 10 kali 10 kali 1 meter. Sama juga yang ini, kita kasih keterangan juga biar tahu ya. Kalau jendela ini fleksibel aja ya, jadi kalau mau bentuknya bagaimana bisa diatur. Ini kalau saya kadang nggak gambar lompat-lompat ya, dimana ada yang kosong di situ ini langsung saya kerjain. Jadi ya sebenarnya kurang bagus sih ya. Bagusnya kalau begitu selesai satu lagi gitu ya, biar fokus. Nah kayak gini. Ini kadang lompat-lompat ya teman-teman, jadi mohon maaf karena kebiasaan. Tapi yang penting ya gambarnya selesai ya, bisa lebih cepat. Cuma kadang memang suka ada yang terlewat gitu ya kalau gambar begini. Dimension
untuk jendelanya juga sama kita bikinnya. Nah, itu tinggal kita geser aja ya teman-teman. Misalnya mau naik berapa sentimeter dari lantai misalnya, ya tergantung teman-teman. Ini harus kita detailkan maksudnya ini. Ini ada yang enggak cocok ini gitu. 953 953 ya. 50. Oh ininya ya, seharusnya 0,0540 harusnya 400 ya. Ini kita geser aja 0,003 ya, kita stretch dulu yang ini karena ukurannya enggak pas ya. 0,003. Nah ini kan kayak gini sudah pas ya. Jadi 9,5 semuanya. Kalau lihat yang begitu langsung teman-teman ubah aja ya, takutnya nanti lupa. Kita lengkapi lagi yang ini juga ya. Ini salahnya harusnya sampai bawah. Jadi kalau misalnya begini nanti teman-teman tinggal lengkapin apa namanya seluruhannya ya, tinggal lengkapi keterangannya juga. Kalau saya ada format keterangan ya, misalnya keterangan maksudnya ini bahan terbuat dari apa, kusennya nanti seperti begitu. Ini udah langsung yang dibuat dari jalusi ya, kusen langsung ketemu jalusi seperti begini. Ini buat di lubang angin di udara di lantai apa namanya di rooftop ya, di bawah skylightnya. Nah ini seperti begini bentuknya. Total mungkin ada 5 kalau nggak salah kemarin, bisa dilihat di video yang sebelumnya ya teman-teman. Nah ini kalau sudah begini kita tinggal, kalau ini yang standar ya, naiknya sekitar 0,5 atau 80, 0,5 ya, naiknya dari lantai. Nah seperti begini. Nah ini ya, kalau yang ini kayaknya naiknya 80 cm kemarin dari lantai dalam ya, jadi kita move 0,8 ya. Nah seperti begini ya. Jadi kalau sudah gini tinggal ini berapa senti ya kalau naik dari lantai linear. Nah di sini kita cek dulu berapa dia, 350 berarti 35 cm ya. Move 0,35. Dan ini kan masih banyak yang belum cocok ini ya, apa atasnya. Ini P02 terakhir tadi yang sudah benar, di sini ini ganti P03. Nah ini yang saya bilang tadi lompat-lompat ya kerjanya, jadi tinggal teman-teman perbaikin sendiri ya nanti. Kadang metode kerja orang tuh beda-beda metode menggambarnya, jadi ada yang suka tekniknya begini padahal tujuannya sama sebenarnya, cuma karena dia biasa pakai teknik seperti itu jadi akhirnya ya ini ya, istilahnya melekat gitu kebiasaannya. Ini untuk 03, ini itu 02 ya. Jadi teman-teman tinggal lengkapin. Nah ini J01 ya, J01 ini ganti ya.
Ininya kita ganti jadi jendela 01. Kalau teman-teman bingung, lihat aja video sebelumnya penempatannya ya. Ini J02 jendela. Jendela 02 ini di rooftop ya, di sini ya. Nah ini ada 2 unit. Kalau ini jalusi kita kasih JL aja kali ya, JL 01 ya. Jalusi. Jadi ini sudah kita gambar ya bagian ininya. Nanti setelah itu kita tinggal cari format buat ini, atau kita bikin sendiri aja ya formatnya, misalnya seperti ini. Bahannya ya, pertama ini mungkin kita kasih begini ya. Nah ini kayak begini aja, atau kita kecilin juga terserah juga teman-teman. Nanti ini di sini kita pakai balance and numbering aja dah. Balet ya. Ini kalau misalnya terlalu besar tulisannya, dan teman-teman kecilin ya. Misalnya di sini bahan kayu bayam misalnya. Kalau ini di Sulawesi ya kayu bayam namanya. Nah karena kebiasaan di sini, ini dia mirip jati sebenarnya, cuma warnanya agak coklat gitu ya. Jadi kalau misalnya ke Sulawesi bisa tahu itu ya, teman-teman yang pernah kerja di Sulawesi. Nah ini kalau di area Makassar biasanya terkenal ini. Dan terus bahan, terus jumlahnya ya, jumlahnya 1 unit misalnya. Ini gudanya untuk ini ya, bahan kusen, harusnya ini kusen. Jadi bayamnya ini kita perbesar aja kali. Terus bahan daun pintu atau jendela, bahan daun pintu jendela ini kayu bayam. Misalnya kalau pintunya panel ya, jumlahnya 1 unit. Terus lokasinya di ruang tamu ya. Ini jumlahnya mungkin terakhir aja gini. Sorry. Ke sini aja pindah. Nah, jumlahnya 1 unit sudah. Dalam pintu jendela lokasi mungkin itu aja kali ya. Oh kacanya. Di sini aja ya. Bahan kaca. Di sini kita pakai apa namanya? Ray-Ban. Jadi yang gelap ya, 5 mm. Misalnya seperti begitu ya. Nah ini untuk PJ1, nanti PJ2 kita bikin juga sendiri, lokasinya di mana, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, tinggal teman-teman lengkapi semua, nanti baru kita susun di sini. Semuanya kita susun nanti di dalam satu gambar ini. Jadi tugas teman-teman tinggal melengkapi di sini saja ya.
Mungkin video kali ini seperti begitu aja ya, mungkin sudah berapa menit ini, sudah berapa puluh 4 menit, jangan sampai 1 jam biar nggak bosan ya. Nanti tugasnya teman-teman mendata di sini ya, bahannya. Kalau untuk gambar potongannya misalnya di sini mungkin nggak terlalu perlu ya, karena itu kadang juga disetting di lapangan lagi ya. Yang jelas kita harus tahu dulu ukuran ininya biar tahu biayanya seberapa begitu ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Keep learn, keep creative.